Halo semuanya, adik-adik calon mahasiswa baru tahun ini, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan, terkhusus pada segitiga-segitiga yang sebangun. Di UTBK tahun-tahun yang sebelumnya, soal ini setiap tahun ditanyakan ya. Nah, jadi ini akan kita coba kerjakan bentuk soal kesebangunan pada segitiga-segitiga yang sebangun ini dengan konsep-konsep yang lebih mudah ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini soalnya sudah saya munculkan, yaitu yang pertama dari TPS UTBK tahun 2019 ya. Nah, pada video yang selanjutnya nanti ini akan kita lihat bentuk segitiga yang sebangun yang dimunculkan di UTBK tahun 2019 yang lain, demikian juga yang tahun 2020. Beserta di sini akan kita coba memunculkan bentuk prediksinya, kira-kira seperti apa ini yang setelah saya analisa dari bentuk segitiga yang sebangun ini ya. Nah, yang pertama di sini dari UTBK tahun 2019 tadi soalnya tentang kecukupan data. Digambarkan ada sebuah segitiga, disebutkan pada segitiga siku-siku ABC. Ini teman-teman bisa baca, saya gambarkan terlebih dahulu. Ini segitiganya ya, segitiga ABC. Di sini A, kemudian di sini B, ini C, siku-sikunya di C. Kemudian ada garis DE yang sejajar dengan BC ya. Di sini ada DE sejajar, disebutkan sejajar seperti ini, berarti sifatnya ini juga berarti siku-siku. Nah, sehingga pada segitiga ini ada dua segitiga yang sebangun. Yang pertama yang kecil ujungnya ini, kemudian yang kedua yang besar tadi ya. Nah, pada konsep kesebangunan tentunya rumusnya di situ atau pemahaman tentang kesebangunan adalah sisi-sisi yang sejenis itu kalau kita bandingkan nanti akan sama besarnya. Nah, itu konsep pada kesebangunan. Nah, dari soal ini disebutkan, diketahui bahwa AC-nya sama dengan 2 kali AD ya, perbandingan. AC-nya itu adalah 2 kali AD. Kalau saya misalkan ini X, berarti ini juga X, sehingga AC-nya itu 2X, 1:2. Kalau konsep pada perbandingan itu 1:2, bisa aja kita misalkan panjangnya itu atau besarannya itu adalah X dan 2X atau A dan 2A atau yang lain ya. Nah, kemudian pertanyaannya di soal, berapakah panjang DE? Yang ditanya di soal itu adalah panjang DE-nya. Berapakah panjang DE? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, seperti itu soalnya. Oke. Nah, sekarang dari sifatnya dulu pada kesebangunan tadi, saya akan munculkan rumusnya ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, rumus ini supaya kelihatan mana dia sisi-sisi yang sejenis, ini kita keluarkan dulu segitiga yang kecil dari segitiga yang besar ya. Nah, kemudian nanti muncul rumusnya, mana sisi yang sejenis kita bandingkan. Nah, tapi nggak usah kita keluarkan seperti itu untuk menghemat waktunya. Ingat konsepnya seperti ini, saya mau angkat alam bawah sadarnya untuk mengingat ini supaya ini bisa awet. Kalian ingat ya. Nah, caranya seperti ini. Lihat ada 2 garis yang sejajar ini ibarat tangga ya. Dia menuju puncak runcingnya itu di sini, di A. Nah, ibarat air mancur ya. Ini jadi konsepnya ngafalnya itu bawah sadarnya tadi. Bayangkan langsung air mancur ya. Konsep air mancur itu dia keluar airnya itu dari sini, dari ujungnya. Jadi AD banding AC itu akan sama dengan, nah, air mancur tadi, pakai lagi konsepnya di sini ya, AE banding AB. Kemudian satu lagi yang sejenis, DE banding CB. Saya tuliskan di sini ya. Nah, ini kalian hafalkan ya. Cara menghafalnya tadi seperti itu, konsep air mancur, AD dibandingkan dengan AC ini akan sama dengan AE dibandingkan dengan AB ya, AB. Nah, ini sama juga dengan DE ya, dibandingkan dengan DE per BC. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah konsep kesebangunannya pada segitiga yang seperti ini gambarnya. Nah, kemudian
jika suatu saat salah satu pasangan ini diketahui besarannya atau perbandingannya tadi, maka itu berlaku untuk ketiga-tiganya. Nah, sekarang kita lihat tentang kecukupan data ini tadi. Yang pertama disebutkan jika diketahui DE tambah BC-nya sama dengan 12, ya. DE kemudian ditambah dengan BC ini sama dengan 12. Bisa enggak kita cari panjang DE-nya kalau diketahui DE tambah BC sama dengan 12? Tentunya bisa, karena tadi perbandingannya ini sudah diketahui, ada yang sudah diketahui perbandingannya, yaitu AD banding AC-nya tadi, AD banding AC yang ini, X banding 2X atau 1 banding 2 tadi. Nah, berarti ini berlaku untuk ketiga-tiganya. Perbandingannya itu adalah 1 banding 2. Ya. Nah, itu perbandingannya. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan kalau dia perbandingan 1 banding 2 berarti X banding X, atau A banding 1 banding 2 berarti X banding 2X gini ya. Nah, kemudian ini juga DE banding BC-nya itu 1 banding 2. Nah, kalau DE-nya saya misalkan A, ya kan? Nah, kemudian BC-nya ini ya, DE yang ini bandingkan dengan BC berarti 1 banding 2, A banding 2A. Ya kan? Nah, hasilnya sama dengan 12. Nah, ketemu nggak A-nya di sini? Ya kan? Nah, di soal ini sebenarnya kamu nggak perlu mencari berapa DE-nya, tapi di soal ini dia tuntut kamu bisa nggak mencari DE-nya kalau ini yang diketahui. Berarti artinya apa? Pemahaman rumus. Rumus-rumusnya aja yang kita mau kombinasikan di sini. Bisa nggak mencari apa yang dia tanya dengan yang diketahui, yaitu dari pernyataan yang pertama. Nah, kalau bisa berarti pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian kita perhatikan lagi pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, dia berdiri sendiri. Kita anggap berdiri sendiri dulu. Cukup nggak? Sama seperti yang pertama tadi. Cukup nggak dia menjawab, atau cukup nggak data itu untuk menjawab pertanyaannya, mencari DE-nya, gitu ya. Nah, sekarang ini kita lihat kecukupan data yang kedua. Diketahui bahwa panjang AB-nya ini sama dengan 12. Itu yang diketahui dari soal. Panjang AB-nya sama dengan 12. AB itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku yang pertama. Nah, yang ditanya itu adalah DE-nya. Apa ini rumus-rumusnya yang kita pakai? Ingat, apa rumus-rumus yang ada di sini? Yang pertama adalah kesebangunan, kemudian yang kedua adalah Pitagoras. Ya kan? Nah, coba itu rumus-rumusnya kita olah sedemikian. Bisa nggak untuk mendapatkan DE-nya? Mungkin kita berpikir tadi diketahui bahwa panjang AC-nya tadi adalah 2 kali AD. Berarti kan yang diketahui itu hanya masih dalam bentuk perbandingan. Itu pun masih perbandingan daripada AD dan AC. Yang ditanya itu ada, yang diketahui itu lagi adalah AB. Ya kan? Nah, AB-nya sama dengan 12. Oke, kalau contohnya kita ambil pada segitiga yang di depan, yang kecil. Karena AB-nya itu 12, perbandingannya 1 banding 2, ini kita anggap 6. Ya kan? Nah, ini kita bagi 2 langsung 6. Nah, kemudian pertanyaannya yang ini kan belum diketahui. AD-nya belum diketahui. Nah, maka kesimpulannya dengan pernyataan yang kedua belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabnya apa ya, teman-teman? Jawabnya adalah pernyataan satu cukup, pernyataan yang kedua tidak cukup. Ya, pernyataan satu saja cukup, tetapi dengan pernyataan yang kedua tidak cukup. Pilihannya yang A. Oke. Nah, ini bentuk soal yang pertama yang akan kalian lihat pada konsep kesebangunan. Dari soal ini coba kita munculkan prediksinya, ya, prediksi untuk UTBK tahun 2021. Nah, soal yang lain ini masih banyak sebenarnya, ada di UTBK tahun 2019 dan ada di 2020 juga. Nah, ini variasi soal setelah saya pelajari, bentuknya yang mungkin lagi atau yang berbeda dari yang sudah ada, yang sudah pernah ditanyakan, yaitu soalnya seperti ini, ya. Nah, diketahui luas segitiga sama kaki X, Y, Z adalah 16. Ini di sini saya gambarkan dulu. Yang nomor 2 tadi katanya ada segitiga sama kaki. Teman-teman harus paham konsep pada segitiga sama kaki. Panjang kakinya itu berarti sama, gitu ya. Nah, di sini disebutkan
Segitiganya namanya X, Y, dan Z. Kemudian ada titik A, B itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah X, Y, dan X, Z, gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita tarik garis tingginya atau garis baginya, sudah pasti yang kiri dan yang kanan itu luasnya sama. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena tadi perbandingannya 1:2. Disebutkan di soal, berarti kan ini rumus air mancur tadi 1:2. Berarti ini juga 1:2. Nah, sehingga luasnya itu nanti yang di kiri dan yang di kanan itu sama. Yang di kiri dan yang di kanan pasti sama. Oke? Nah, di soal tadi disebutkan bahwa luas segitiga X, Y, Z ini sama dengan 16. Apa rumus luas segitiga? Tentunya teman-teman paham ya. Luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan 16. Alasnya itu apa? X, Z. Tingginya itu apa? Dari atas sampai ke bawah. Ya, itu saya misalkan tingginya. Ini namanya alasnya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah luas arsiran di sebelah kanan. Nah, caranya seperti apa? Nah, tentunya ini logikanya kita cari terlebih dahulu luas segitiga yang di atas, ya. Luas segitiga yang di atas. Nah, luas segitiga EABX ini sama dengan setengah alas kali tinggi juga. Setengah kali alas kali tinggi, ya, setengah alas kali tingginya. Nah, tapi di sini alasnya yang mana, tingginya yang mana itu udah berubah. Ya, alasnya tentunya AB, tingginya itu yang ini, ya. Nah, bisa nggak saya ambil kesimpulannya di sini bahwa alasnya itu adalah setengah dari alas semula? Ya, jawabnya tentunya bisa, karena ini tadi 1:2 kan gitu ya. Ini 1, ini banding 2, ini berarti ini setengahnya, setengah alas yang ini. Ya kan? Nah, kemudian kita kali lagi dengan tingginya. Tingginya ini pun tadi konsep kesebangunan tadi, ini berarti setengah dari tinggi yang semula, berarti setengah T. Saya buatkan di sini setengah T. Nah, kemudian ini akan saya keluarkan setengah kali setengah kali setengah itu 1/8, tapi bukan 1/8 yang kita keluarkan, tapi 1/4 dikali dengan setengah A dikali dengan T. Kenapa seperti itu? Karena tadi sudah diketahui setengah A kali T itu sama dengan 16. Nah, jadi kesimpulannya di sini 1/4 dikali 16 itulah luas segitiganya tadi, sama dengan 4 ya. Nah, berarti luas segitiga yang di atas puncaknya itu, runcingnya itu sama dengan 4. Nah, kemudian berarti bisa kita ambil luas bagian yang di bawah. Ini berbentuk apa? Ini berbentuk trapesium ya. Luas yang di bawah ini berarti luas yang seluruhnya segitiga tadi. Langsung aja ya. Luas segitiganya tadi adalah 16 dikurang dengan 4. Nah, kemudian yang ditanya luas arsiran. Luas arsiran berarti jawabnya adalah setengah dari, ini hasilnya tadi berapa? Ini hasilnya adalah 12 ya. Hasilnya adalah 12, setengah dari 12 dong, berarti jawabnya adalah 6 satuan luas. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini digabungkan langsung yang namanya kesebangunan dan bentuk luas-luas pada bidang datarnya. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini dia aplikasi daripada bentuk kesebangunan pada segitiga-segitiga yang sebangun ya. Dan aplikasinya dan prediksinya udah saya buatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini, kita akan mengeluarkan cara cepat berdasarkan subbab atau subtopik yang akan ditanyakan di UTBK. Mudah-mudahan bermanfaat. Tahun ini adik-adik semuanya bisa lulus UTBK sesuai dengan impian. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi.